Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. May the peace, mercy, and blessings of Allah be with you. Hi everyone, welcome back to my video. Today we are going to learn about obligation and prohibition. Hari ini kita akan membahas tentang obligation and prohibition. Apa itu obligation and prohibition? Obligation adalah keharusan, prohibition adalah larangan. Jadi jelas nak? Jika kalian akan mengungkapkan kalimat menyatakan keharusan dan larangan, kalian bisa menggunakan obligation and prohibition. Untuk menyatakan obligation and prohibition, ada model for stating obligation and prohibition. Model yang digunakan adalah pada obligation ada must and have to, dan pada prohibition ada must not atau mustn't. Nah, jadi harus itu pakai must atau have to bisa, dan must not itu untuk dilarang atau tidak boleh. Ya, kita lihat saja langsung ke contoh kalimatnya ya. Oke. Expression of obligation, saya sudah menuliskan contoh di sini. Yang pertama ada contoh kalimat we must respect our teachers. Kita harus menghormati guru kita. Kalimat yang kedua, we have to wear a mask. We have to wear a mask. Kita harus menggunakan masker. Oke. Contoh berikutnya untuk yang expression of prohibition, untuk larangan. Sebagaimana yang saya sampaikan tadi ada must not boleh, mustn't juga boleh. Yang pertama ada we must not cheat on the exam. Kita tidak boleh menyontek dalam ujian. Tadi tanpa not, karena larangan maka jadi must not ya. Kita tidak boleh atau kita jangan menyontek dalam ujian boleh, atau kita dilarang menyontek dalam ujian. Sama saja artinya ya. Nah, kalau yang kedua ini masih must not sebetulnya, hanya saja penulisannya disingkat. Jadi di kalimatnya seperti ini. You mustn't to bring your phone to the dormitory. Ya, kamu tidak boleh membawa HP-mu ke asrama. Nah, kalimat yang ini perbedaannya, kalau pada penulisan baiknya kalian bagus menggunakan must not. Nah, kalau mustn't itu biasanya lebih kepada kalimat verbal. Jadi kalau pada saat kalian berbicara, berkomunikasi, jarang orang menggunakan must not tapi mustn't. Oke, di sini saya sudah menuliskan rumusan cara penggunaan must, have to, must not atau mustn't dalam pola kalimat lengkap. Yang pertama ada subjek. Subjek sudah ingat kan kalian, kita pernah bahas ini, ada I, you, they, we, he, she, it atau nama orang tunggal. Boleh bebas saja. Saya kebetulan di sini memberikan contoh menggunakan you dan we. Ya. Nah, di sini kalimat yang pertama saya menggunakan must, urutannya lalu diikuti kata kerja, verb, dan yang terakhir ada objek. Kita lihat ya contohnya. You must wear uniform. You must wear uniform. Kamu harus menggunakan seragam, kamu harus memakai seragam. Yang berikutnya, we have to respect our teachers. Kita harus menghormati guru kita. We have to respect our teachers. Kita harus menghormati guru kita. Nah, pola yang kedua berbeda nak. Ada subjek, diikuti must not atau mustn't, lalu diikuti verb atau kata kerja. Di belakangnya itu diikuti complement. Nah, complement itu biasanya adalah pelengkap dari kata kerja sebelumnya. Kita lihat contohnya ya. We must not cheat on the exam. Kita tidak boleh menyontek pada saat ujian. Kalimat keduanya, you mustn't smoke. Kamu tidak boleh merokok. Jadi boleh must not, boleh juga mustn't. Ya. Cuma kalau dalam bahasa komunikasi biasanya jarang sekali orang menggunakan must not. Tapi yang paling banyak digunakan ketika berkomunikasi banyaknya menggunakan mustn't ketika larangan. Nah, pada slide berikutnya
Ini adalah pola-pola expression obligation yang lain. Jadi, selain must dan have to, obligation kadang-kadang dinyatakan menggunakan unobligatory, necessary, dan responsibility. Kita lihat kalimatnya ya. It is unobligatory to stop when the traffic light turns red. Adalah sebuah keharusan untuk berhenti ketika lampu lalu lintas warna merah menyala. Yang kedua ada it is necessary that we follow this guideline. Kita harus mengikuti pedoman ini. Necessary. Yang ketiga ada it is your responsibility to clean the table. Ini adalah tanggung jawabmu untuk membersihkan meja. Jadi, jelas ya nak, selain kalian menemukan must dan have to untuk obligation, ternyata ada pola lain selain must dan have to, yaitu unobligatory, necessary, dan responsibility yang memiliki makna harus. Berikutnya adalah expression of prohibition. Ini adalah ungkapan lain dari must not atau mustn't. Yang pertama ada prohibited, yang kedua ada not allowed, yang ketiga ada forbidden. Kita lihat kalimatnya ya. It is prohibited to make graffiti on the school walls. Dilarang untuk membuat coretan di dinding sekolah. The second one, you are not allowed to enter the room. Kamu tidak dibolehkan untuk memasuki ruangan ini. Dan yang ketiga ada it is forbidden to feed animals in the zoo. Dilarang memberi makan binatang di kebun binatang. Nah, di sini ada prohibited, not allowed, dan forbidden yang memiliki makna yang sama dengan must not atau mustn't. Oke, next kita perhatikan ya conversation dari dialog video yang akan kalian tonton ini. Contoh-contoh penggunaan obligation dan prohibition. You look unwell today. Yeah, I've got a flu, and I'm actually afraid of corona outbreak. Oh, come on. You don't have high temperature? I think it's only flu. I hope so, but the recent news has made me worried. There are many diseases during rainy seasons. You must improve your body immune so you won't get sick easily. Yes, okay. And you have to wear a mask when you've got a flu. It's important to avoid others to be infected. You know, the flu virus can spread easily through the air. Yeah, I know, but I think you also have to wear a mask. Okay, I do. Watch this video. What is that? It's a school breaker challenge. Let me see. Oh no. It's a very dangerous challenge. We must not do that. It will definitely cause serious injury. I don't understand why few teenagers create challenges of which several are harmful. They don't think well about the risk. They might think that it's a real challenge without thinking about its dangerous effects, so we must be smart and wise. Okay. I think that's all. Let's say Alhamdulillah Rabbil Alamin. Thanks for watching. See you in the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.